Hai ya guys, ini bakal jadi video storytime animation pertama di channel ini. Pecahin alat lab science atau IPA. Dulu waktu masih SD sekitar kelas 6 atau 5 gitu, nggak tau lah lupa, kan ada pelajaran IPA. Waktu itu lagi bahas tentang cahaya. Buat kalian yang habis ujian lupa ingatan atau yang belum kelas 5 SD, iya ada pembahasan cahaya di IPA SD. Kayak sifat-sifat cahaya, salah satunya adalah bisa dipantulkan atau diteruskan. Hari itu pas pelajaran IPA, gurunya bilang mau praktek. Jadi sekelas tuh disuruh ke lab IPA. Tau lah yang ada mikroskop, tabung-tabungan, benda itu dan benda itu yang sas. Abis itu kita dibagi kelompok, terus duduk sesuai kelompok. Soalnya alat prakteknya gak cukup buat sekelas. Prakteknya tuh cuma tentang cermin sama kaca ya buat dilihat-lihat aja. Kayak ada cermin cembung, cermin cekung, kaca cembung-cembung, cembung cekung, dan seterusnya lah. Kita disuruh gantian pakai kaca sama cerminnya, terus disuruh tulis apa aja yang terjadi kalau kita pakai cermin dan kaca itu. Kayak lebih jauh atau lebih dekat, mengecil atau lebih besar. Nah, judulnya kan udah pecahin alat lab. Dan sekarang mainan cermin sama kaca. Udah jelas dong apa yang pecah. Gue ini kan orangnya emang pecicilan sama ceroboh banget ya. Tapi gurunya itu udah peringatin berkali-kali, jangan sampai pecah. Auto jadi mode was-was dong. Gue yang biasanya kalau taruh barang main lempar aja, kali ini naruhnya bener-bener hati-hati banget. Nah, prakteknya tuh berjalan lancar. Terus gue udah masukin kaca-kacanya ke dalam bungkusannya dan udah gue kumpulin di tengah meja. Cuma pas udah kelar, pas mau balik ke kelas, gue pegang buku gue. Gue ambil buku gue, di lantai ada bungkusan. Kaca yang di bungkusannya dibuka. Dan kacanya pecah. Cuma segini doang. Karena heboh, gurunya pun datang ke meja gue. Dan di sebelah gue persis tuh ada anak cowok, sebut saja A. Jadi waktu gurunya tanya siapa yang pecahin, si A ini tuh kayak orang over panik gitu. Bukan gua orang, kan lu, gara-gara lu itu makanya jatuh, pasti lu tuh yang pecahin, bukan gua, orang gua nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya mungkin emang iya itu karena gua, cuma gua sebel aja nih. Ini anak tuh langsung over panik dan nyalahin gua di kelas, yang semua pandangan tertuju ke gua. Ya gue jadi waktu SD tuh kan otaknya belum jalan gitu ya. Gue juga emang sebenarnya tahu kalau itu kaca jatuh karena gue ambil buku. Gue ya udah langsung ngaku tuh kalau gue yang pecahin karena emang gerakan gue juga. Tapi paling besar tuh gara-gara gue ketakutan duluan karena diliatin sekelas sama dituduh-tuduh sama tuh orang. Dan guru IPA gue ini tuh kayak emang gak seneng sama gue dari awal. Ya kayaknya karena gue dulu anaknya pecicilan deh. Ya sekarang juga masih sih. Jadi mukanya dia pun kayak langsung, oh lu, gue udah tahu lu pasti pecahin, emang lu nih. Nah ini nih yang gue pendam dari SD sampai sekarang baru bisa cerita. Gue mikir kan, gue tuh pas praktek selalu hati-hati. Gue inget udah taruh semua kaca yang gue pakai dulu, baru tulis. Dan dari gelagat si A, kayaknya dia yang naruh kaca di sebelah gue, soalnya dia duduk persis di sebelah gue. Terus waktu ditanya, kenapa dia kepanikan duluan banget gitu kan? Atau bisa jadi emang gue kelupaan. Cuma sekarang kan gue udah rada gedean ya. Gue tuh jadi kesel sama si A kalau ingat-ingat kejadian itu. Caranya dia membela diri tuh anjir lah, nyebelin banget. Asli. Terus gurunya tuh bilang ke gue buat kasih tahu orang tua gue buat ganti kaca yang gue pecahin. Gue kan pelupa ya. Gue tuh lupa berapa minggu buat kasih tahu orang tua gue. Dan gurunya pun ngasih gue surat buat dikasih ke orang tua gue. Ya soal buat ganti rugi kacanya. Akhirnya mama gue minta tolong kakaknya yang adalah bibi gue buat cariin toko yang jualan alat lab. Ya soalnya kan mama gue kerja, dia gak bisa nyari-nyari toko gitu. Bibi gue terus kan kasih kacanya ke mama gue. Dia cerita kalau penjual toko di alat lab bilang, oh pasti karena pecahin di sekolah ya. Soalnya kalau cuma mau beli satu biasanya gitu. Berarti emang banyak yang mencari barang-barang di lab ya. Harganya tuh sekitar 50 ribuan. Mama gue kasih gue kacanya buat dikasih ke gurunya. Mama gue juga ngasih gue sambil ngomel gitu. Bayar sekolah udah mahal, barang seharga segini aja minta ganti rugi. Ya dia ngomel gitu karena emang pas SD gue tuh gue kayak sekolah di swasta gitu ya, mungkin bayarannya agak mahal gitu ya. Dan gue nginget-nginget ini tuh jadi kesel lagi sama si A ya. Dan juga cringe waktu keinget kejadian pas sekelas langsung ngeliatin ke arah gue.
Tapi dah lah, udah lewat dan juga waktu itu si A masih SD, jadi ya udahlah ya. Ya, oke, ceritanya sampai situ aja. Makasih yang udah nonton, walaupun satu atau dua orang. Soalnya gue emang baru ya. Salam kenal, sekali lagi makasih.